siang semuanya. Selamat siang, Suster. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik para guru. Dari segala kesibukan kita, tetapi kita mengambil sedikit waktu untuk berkumpul kembali di tempat ini karena kita mau melihat beberapa hal dan kita mau refleksi bersama sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh dinas, di mana pada saat ini kita akan melakukan PMO tingkat sekolah. Kemarin kita sudah melakukan dengan para pengawas dan juga fasilitator, tetapi kali ini tingkat sekolah, jadi antar kepala sekolah dan para guru. Dan melalui PMO ini juga akan membantu kita di mana kita akan melihat kembali sudah sejauh mana perjalanan penerapan kita atau IKM kita di sekolah ini. Oleh karena itu kita akan lihat bersama satu persatu, dan sebelumnya kita akan sharing dulu dan lihat bersama dulu kurikulum kita yang telah kita lakukan dan seperti apa. Oleh karena itu mari kita akan lihat bersama kurikulum kita, dan setelah itu kita evaluasi apakah sudah berjalan atau belum. Oke, saat ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para guru karena sudah 2 bulan kita memasuki tahun ajaran baru 2023 dan 2024, dan kita sudah masuk pada semester yang pertama, dan pasti para guru sudah mengalami pembelajaran, sudah menyusun, sudah merancang sesuai dengan kurikulum. Oleh karena itu sebelum melanjutkan itu kita akan melihat bersama lagi dan melihat kembali kurikulum yang telah kita susun bersama. Oke, kita akan melihat yang pertama, kita melihat dari mana dulu? Ini karakteristik lingkungan belajar. Jadi Taman Kanak-kanak Kanosa itu dia terletak di Kelurahan Maulava, Kecamatan Maulava, di Kota Kupang. Tepatnya di belakang Sekolah Dasar Negeri Tingkat Maulava. Jaraknya itu sekitar 700 meter dari jalan umum. Lalu letak geografisnya berada di kota, namun agak sedikit jauh dari sarana umum, dari jalan raya umum agak sedikit jauh. Dan TK Kanosa itu berada di dalam pemukiman masyarakat. Jadi sebelah kiri kanan dari TK Kanosa itu ada rumah-rumah warga. Dan juga TK Kanosa dan masyarakat di lingkungan Maulava itu banyak dia punya suku dan budayanya. Itu ada suku Timor, Alor, Flores, suku Belu, dan juga Jawa. Nah, untuk mayoritas agama di lingkungan TK Kanosa itu mayoritasnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, jadi campur. Di lingkungan sekolah juga ada tempat ibadah yang biasanya kita manfaatkan untuk kegiatan belajar, yaitu Biara Kanosian. Terus ada di dekat juga ada gereja Katolik, gereja Santo Matius Rasul, gereja Kristen Protestan, dan juga ada masjid. Sudah, terima kasih Suster. Baik, terima kasih Ibu Sisilia. Ya, inilah karakteristik lingkungan belajar kita, dan kita sudah susun dan kita sudah merancang bersama orang tua murid, wali komite, dan juga pengawas kita, dan ini yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Sisil, betul sesuai dengan lingkungan belajar kita. Dan mungkin saat ini juga kita akan melihat tentang kebutuhan satuan pendidik kita. Baik, terima kasih Suster untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan karakteristik kebutuhan satuan pendidikan di TKK Kanosa ini. Yang pertama itu peserta didik ini dibagi menjadi 2 kelompok belajar, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu berusia 4-5 tahun, sedangkan kelompok B berusia 5-6 tahun. Terus peserta didiknya juga datang dari berbagai tempat, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sisil, dan juga mereka berasal dari berbagai suku. Terus untuk latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua juga terdiri dari berbagai macam begitu.
kita lihat karakteristik satuan pendidikan kita dan juga peserta didik, kita juga sudah merancang bersama tentang visi misi kita. Masih ingat visi misi kita? Masih ingat? Masih. Oke, visi kita itu apa? Oke, baik suster, di mana visi kita itu menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan berwawasan global. Sedangkan misi TK Kanosa itu sendiri yaitu menanamkan perilaku cinta kasih, kerendahan hati, pengampunan dalam hidup sehari-hari, menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan mewujudkan warga sekolah yang berwawasan global dan peduli lingkungan. Terima kasih, Suster. Oke, baik. Kita sudah melihat bersama visi misi kita dan juga tujuan sekolah kita, dan tentunya para guru kita sudah belajar bersama selama 2 tahun ini dan bagaimana kita membuat perorganisasian pembelajaran. Dan apakah kita sudah melakukan perorganisasian pembelajaran sesuai dengan visi misi kita? Sudah. Oke, sudah. Pasti para guru kita sudah melihat bersama tema-tema yang sangat relevan ya, sangat relevan dan kontekstual sesuai dengan tadi karakteristik peserta didik kita dan juga lingkungan sekolah kita. Ya, mungkin kita bisa lihat satu persatu. Coba Ibu Sisil membacakan topiknya. Oke, baik suster, untuk pengorganisasian pembelajaran untuk kita semester 1 itu tema pembelajaran itu ada diriku berharga. Yang pertama diriku berharga, yang kedua tanamanku hijau, tanamanku subur, yang ketiga binatang sekitarku, keempat langit dan alamku yang indah, kelima persaudaraan sejati, yang keenam bermain bersama tempo dulu. Jadi alokasi waktunya itu selama 15 minggu. Untuk semester 2 tema pembelajarannya ada 5. Yang pertama Indonesiaku Jaya, yang kedua profesi impianku, yang ketiga rumahku impianku, yang keempat aku anak milenial, yang kelima aku anak Kanosa. Alokasi waktunya selama 15 minggu. Baik, suster. Untuk kegiatan P5 semester 1 itu tema P5-nya itu aku sayang bumi. Alokasi waktunya selama 2 minggu. Semester 2 itu tema P5-nya imajinasiku dan kreativitas. Alokasi waktu 2 minggu. Nah, untuk ekstrakurikulernya itu muatan pengembangan bakat dan minat. Semester 1 dan 2 itu ekstrakurikulernya drum band, seni tari, komputer, pianika, dan bahasa Inggris. Alokasi waktunya 32 minggu. Terima kasih, suster. Oke, baik, kita sudah merancang dan membuat perorganisasi pembelajaran, dan tentunya melalui perorganisasi pembelajaran itu kita akan implementasikan melalui program tahunan yang telah kita susun bersama. Nah, setelah masuk di program tahunan supaya itu berjalan dengan baik, ya pasti administrasi yang perlu dilakukan oleh para guru. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para guru? Setelah kita menyusun perorganisasi pembelajaran, apa yang dilakukan oleh para guru? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Baik, suster, setelah kita menyusun pengorganisasian pembelajaran, di sini kita merancang perencanaan pembelajaran. Nah, merancang pembelajaran ini kita ambil dari capaian pembelajaran. Nah, setelah dari capaian pembelajaran itu kita membuat ATP-nya. Jadi supaya kita bisa tahu ATP apa yang sudah kita ambil dari capaian pembelajaran itu, kemudian kita tuangkan dari ATP itu supaya memudahkan kita tuangkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, setelah dari tujuan pembelajaran itu baru kita tuangkan lagi ke dalam tujuan kegiatan yang akan kita buat, yaitu dalam bentuk modul ajar. Nah, dalam modul ajar itu sudah tertera di situ, sudah ada tentang
identitas tentang diri sebagai seorang guru yang ini identitas guru itu, kemudian langsung masuk dengan modul ajarnya, dan di situ juga sudah ada profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari untuk bersama dengan anak. Setelah itu baru dimuat dengan tujuan pembelajaran dan masuk ke dalam dia punya kegiatan pembelajarannya hari-hari. Terima kasih, Suster. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Jadi itu yang sudah dilakukan, dan kita tahu semua bahwa tahun ini adalah tahun kedua, dan tahun kemarin kita belum menggunakan ATP ya. Kemarin kita langsung pada tujuan pembelajarannya, kita belum menggunakan alur tujuan pembelajaran. Nah, baru tahun ini kita gunakan. Menurut pengalaman para guru bagaimana? Apakah sudah bisa menyusun sendiri dan merancang sendiri ATP itu? Apakah mudah atau sulit atau bagaimana? Mungkin tanggapan dari para guru supaya kita melihat kalau memang sulit atau belum paham supaya kita bisa meningkatkannya. Mungkin ada yang masih. Baik, Suster, kalau untuk saya memang benar, Suster, ini tahun kedua, dan jujur ini untuk tahun pertama kita menggunakan ATP, karena memang tahun kemarin itu kita langsung dari capaian pembelajaran, elemen capaian itu kita langsung tuangkan ke tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran itu kita tuangkan dalam tujuan kegiatan. Tapi di tahun ini kita harus tahu dulu alurnya, Suster. Jadi ketika alur tujuan pembelajarannya sudah kita tahu, maka kita tuangkan itu ke dalam tujuan pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini ada alurnya. Jadi tidak langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi dari alur ke tujuan pembelajaran baru tujuan kegiatan. Jadi untuk saya secara pribadi, Suster, memang ini baru, tapi karena kita belajar, kita berusaha memahami dan mengerti, dan saya merasa di sini saya bisa, artinya bisa mengerti dan memahami untuk menuangkan dari elemen capaian itu dan untuk membuat ATP-nya. Jadi saya sudah mencoba untuk membuat ATP-nya tahun ini dan juga sudah menuangkannya dalam tujuan pembelajaran. Terima kasih, Suster. Kalau dari saya itu ya seperti yang tadi Ibu Dina bilang, memang ini hal pertama kita menggunakan ATP. Jadi untuk saya sih ya, saya masih sedikit bingung, khususnya karena kita kemarin kan kita lihat bersama ATP ini, namun ketika menyusunnya itu saya masih bingung mengenai ATP ini. Dan untuk tujuan pembelajaran itu saya sudah mengerti sedikit tujuan, terus masuk ke tujuan tujuan kegiatan begitu. Jadi cuman yang untuk yang penyusunan APP masuk ke itu yang saya masih kurang begitu mengerti. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, Suster. Untuk penyusunan ATP, saya untuk saya pribadi masih butuh belajar lagi. Tetapi kita bersama di sekolah, kita kolaborasi untuk kita supaya sama-sama kita belajar bersama tentang alur ATP, belajar ATP. Jadi untuk saya belajar untuk yang tahun pertama ini kita membuat ATP. Saya lebih belajar lagi untuk bersama-sama dengan ini guru-guru yang lain untuk lebih paham lagi tentang alur tujuan pembelajaran, Suster. Oke, terima kasih dari saya. Oke, masih ada lagi yang mungkin masih bingung, khususnya dalam kita pelaksana IKM tahun kedua ini. Apakah baik dari penilaian, modul ajar, dan juga hal-hal yang lain, kegiatan main, apakah masih ada kesulitan atau masih perlu kita tingkatkan, kita benahi, mungkin dari pengalaman para guru, apa yang harus kita tingkatkan sesuai dengan pengalaman kalian. Sudah 2 bulan ini kita berjalan dalam tahun ajaran ini, mungkin ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Apa yang harus kita belajar lagi, apakah
Baik, Suster. Kalau untuk penyusunan modul ajar, ya kita sudah berjalan selama 2 tahun, Suster. Kalau untuk saya bisa menyusun modul ajar. Hanya yang di sini saya masih perlu pendalaman itu untuk bagaimana saya bisa kayak penguasaan dalam kelas, Suster. Artinya penguasaan di dalam kelas, bagaimana bisa membuat kelas itu menjadi, artinya kayak anak-anak lebih menikmati. Tetap memang saya sudah melakukan, artinya kegiatan yang saya buat sudah sesuai dengan minat anak. Tapi yang di sini saya mau bagaimana lagi saya secara pribadi untuk lebih menguasai kelas, penggunaan kelas itu, Suster, sehingga anak-anak tidak merasa lari kiri lari kanan seperti itu, Suster. Terima kasih. Oke, baik, mungkin dari saya, Suster, secara pribadi ke saya sendiri, saya mau belajar untuk ini berusaha untuk memberi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak, Suster. Jadi harus sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Itu yang mungkin lebih saya untuk tiap hari saya akan mendalami, maksudnya belajar terus untuk memberi ini pembelajaran yang bermakna bagi anak. Itu saja, Suster. Terima kasih. Oke, baik. Untuk banyak kelemahan yang masih kita miliki ya, jadi perlu kita tingkatkan. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu pelatihan lagi atau apa yang harus kita lakukan? Yang saya melihat di sini kita juga masih kurang sekali dalam mengasuh PMM dan juga mengerjakan melengkapi PMM. Jadi karena di PMM itu sangat lengkap di sana, di mana kita juga selain kita mengerjakan sebagai kewajiban kita juga belajar banyak hal dari PMM. Jadi bagaimana menurut kalian supaya kita tingkatkan? Menurut saya kita belajar bagaimana pengertian PMM. Menurut saya kita adakan pelatihan PMM lagi gitu. Terima kasih. Oke, berarti untuk kita mengatasi masalah kita, kelemahan yang masih kita miliki, berarti kita sepakat bersama ya, kita dalami dulu mengerjakan PMM. Selain kita untuk melengkapi administrasi kita juga belajar banyak hal dari PMM, karena fitur-fitur di PMM sangat lengkap sekali dan banyak hal baru di sana kita bisa pelajari. Baik, terima kasih para guru atas waktunya, dimana kita sudah bisa melihat bersama di hari pertama ini. Semoga bisa membantu kita. Oleh karena itu kita harus tentukan waktu dulu untuk melakukan PMM. Jadi kita harus tentukan waktu mulai tanggal lakukan PMM kita, berarti mulai tanggal 21 Agustus ya, sampai tanggal 25 kita mengakses PMM sekaligus mengerjakannya. Oke, bisa? Oke, baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita siang hari ini. Sekian dan terima kasih.